Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengatur jadwal pimpinan. Tapi sebelum kami masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Wahid sebagai pemateri pertama. Nama saya Hamidah sebagai pemateri kedua. Dan saya Maya Simaruba Tambunan sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Baiklah, kami akan masuk kepada pembahasan kami. Selamat menyaksikan. Seorang pemimpin memiliki jadwal yang sangat banyak dan padat. Dalam hal ini, pemimpin tidak mungkin untuk mengatur dan mengelola kegiatannya sendiri, sehingga dibutuhkannya seorang sekretaris pimpinan di dalam mengatur dan menyusun jadwal seorang pimpinan, sehingga seorang pemimpin dapat terfokus di dalam menjalankan tugas utamanya di dalam menyusun kegiatan perusahaan. Walaupun begitu, bukan berarti seorang sekretaris mengabaikan tugas-tugas sekretaris sendiri. Di dalam mengatur jadwal pimpinan diperlukan peranan fungsi-fungsi manajemen. Adapun peranan fungsi-fungsinya yaitu yang pertama perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan. Pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan gambaran yang akan dilakukan ke depannya di dalam mencapai sebuah tujuan. Adapun ciri-ciri perencanaan di dalam menyusun jadwal pimpinan, yang pertama, jelas dalam mengidentifikasi pekerjaan pimpinan. Dalam artian, pekerjaan tersebut memang layak dan sesuai untuk job deskripsi seorang pimpinan. Lalu yang kedua, berkesinambungan. Dalam artian, perencanaan tersebut tidak stagnan atau berhenti dalam satu periode saja, melainkan dapat berjalan secara terus-menerus. Lalu yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian jadwal pimpinan merupakan kegiatan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menganalisis jadwal pimpinan dalam mengatur dan menyelesaikan kegiatan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam mengorganisasikan waktu pimpinan. Yang pertama, mengatur jadwal kerja apa yang harus dilakukan oleh pimpinan. Lalu yang kedua, menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan tersebut. Yang ketiga, menetapkan prioritas kegiatan dari yang terpenting dan mendesak. Lalu yang keempat, mengatur jumlah orang yang dibutuhkan sesuai kehendak dengan pimpinan, sehingga dapat diprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga, pengorganisasian. Mengorganisasi jadwal pimpinan artinya mengharmoniskan antara pimpinan dan sekretaris maupun pegawai lainnya, sehingga tercipta pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Yang keempat, pengawasan. Mengawasi jadwal kegiatan pimpinan artinya melihat apakah kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan yang dilaksanakan. Pengawasan juga merupakan kegiatan untuk mengevaluasi serta mengkoreksi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana. Kedua, prosedur pengajuan surat permohonan. Pihak pemohon atau pihak-pihak yang membutuhkan kehadiran pimpinan jauh hari sebelum kegiatan dilaksanakan harus segera mengirimkan surat yang isinya berupa 1. Kegiatan yang akan dilaksanakan, yang kedua, waktu dan tempat di mana kegiatan dilaksanakan, lalu yang ketiga, kedudukan pemimpin di dalam kegiatan tersebut. Surat yang telah diterima oleh sekretaris dipelajari lalu disesuaikan dengan jadwal pimpinan yang telah ada. Apabila terjadi perubahan, harus segera dilakukan pemberitahuan kepada pihak pemohon tentang berita tersebut, sehingga pemohon mengetahui dan pimpinan tetap dapat untuk menghadiri kegiatan tersebut ataupun yang mewakilinya, sehingga nantinya tidak mengecewakan pihak yang telah mengundang. Mengidentifikasi segala prioritas jadwal pimpinan. Jadwal pimpinan harus diatur dan diperhitungkan secemat mungkin, mengingat pimpinan yang mempunyai banyak kegiatan sehingga pimpinan tidak mungkin menghindari dan melaksanakan semua kegiatan. Untuk itu, sekretaris harus dapat mengatur kegiatan berdasarkan skala prioritas. Hal yang diprioritaskan untuk dilakukan oleh pimpinan berdasarkan pada 2 hal, yaitu pengaturan jadwal kegiatan berdasarkan urutan masuk.
Jadwal pimpinan dibuat berdasarkan surat yang masuk dengan memperhatikan isi surat terutama mengenai waktu dan tempat pelaksanaan serta jenis kegiatan yang harus dihadiri. Jadwal kegiatan berdasarkan tingkat kepentingan. Dengan menggunakan sistem ini, dalam menyusun jadwal pimpinan, kita memprioritaskan hal yang penting. Sedangkan untuk hal yang tidak begitu penting, bisa kita tunda atau pindah di lain waktu. Menjadwalkan perjanjian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sekretaris dalam membuat jadwal perjanjian, yaitu yang pertama, pertemuan mana yang diberikan prioritas pertama, kedua, dan ketiga, atau seterusnya. Yang kedua, beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap perjanjian. Yang ketiga, selera pimpinan dalam membuat jadwal. Yang keempat, mengetahui kebiasaan pimpinan dan dalam bekerja. Yang kelima, mengenal relasi bisnis pimpinan juga teman-teman pimpinan. Memilih kalender perjanjian. Seorang sekretaris harus memiliki kalender perjanjian untuk mencatat segala janji-janji yang dibuat untuk pimpinan. Nah, dalam kalender perjanjian ini ada beberapa hal yang akan kita catat. Yang pertama yaitu perjanjian yang dibuat oleh pimpinan. Yang kedua yaitu perjanjian yang dibuat sekretaris untuk pimpinan, baik itu dari tamu maupun melalui telepon. Yang ketiga, permintaan melalui surat. Dan yang keempat adalah jadwal rutin pimpinan. Nah, ada beberapa jenis kalender perjanjian yang bisa digunakan oleh sekretaris. Yang pertama yaitu satu lembar untuk satu hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah satu lembar untuk satu minggu. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan yang ketiga adalah satu lembar untuk satu bulan. Cara memakai kalender perjanjian. Yang pertama yaitu untuk the daily calendar atau kalender harian. Hal yang perlu kita lakukan dalam pemakaiannya yaitu yang pertama, catat semua janji yang ada pada kalender pimpinan. Gunakan pensil untuk catatan sementara, sedangkan untuk janji yang sudah pasti, gunakan ballpoint. Yang kedua yaitu, catat informasi penting mengenai perjanjian pada kolom yang tersedia pada kalender. Yang ketiga yaitu, checklist segala kegiatan atau perjanjian yang sudah dilangsungkan oleh pimpinan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu, pada akhir jam kerja, cocokkan jadwal kalender yang ada pada pimpinan dengan jadwal kalender yang ada pada sekretaris. Yang kedua yaitu yearly calendar atau kalender tahunan. Yang pertama, manfaatkan kalender tahunan sebagai buku kerja, lalu pindahkan informasi yang sudah tetap ke kalender harian. Yang kedua, jadwalkan pertemuan yang rutin dilakukan oleh pimpinan, tapi sebelumnya konsultasikan dulu kepada pimpinan apakah ada perubahan. Yang ketiga, dapat pula mencatat urusan pribadi pimpinan seperti ulang tahun perkawinan, jatuh tempo premi asuransi pimpinan, dan lain sebagainya. Yang keempat, tanyakan kepada pimpinan apakah ada membuat janji ketika pimpinan sedang di luar kota. Jika ada, catat ke dalam kalender pimpinan dan juga sekretaris. Dan yang terakhir yang kelima yaitu, catat jadwal pimpinan yang rutin dilakukan oleh pimpinan. Tapi sebelumnya silakan konsultasi kepada pimpinan apakah ada hal yang perlu direvisi terlebih dahulu. Menunda perjanjian. Tidak selamanya janji temu yang sudah kita susun akan berjalan dengan lancar. Kadangkala dikarenakan hal-hal yang mendesak atau kepentingan yang urgent, hal-hal yang sudah kita janjikan itu bisa saja ditunda. Nah, dalam penundaan perjanjian, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh sekretaris agar penundaan perjanjian ini tidak membuat salah satu pihak merasa sakit hati. Apa-apa saja itu? Yang pertama, beritahukan lewat telepon bahwa pimpinan kita tidak dapat menghadiri perjanjian. Sampaikan dengan penuh penyesalan dan tawarkan mengganti jadwal perjanjian yang baru. Yang kedua, bila karena sesuatu tugas atau sesuatu hal pimpinan keluar kota, sekretaris harus membatalkan perjanjian itu. Tetapi ingat, jangan sekali-kali mengatakan kemana pimpinan pergi. Cukup kita mengakalinya dengan cara mengatakan kapan waktu yang tepat untuk kita mengganti jadwalnya, Bu. Demikian kira-kira cara untuk mengatasinya. Nah, yang ketiga, apabila pimpinan sakit sehingga perjanjian harus dibatalkan, kita harus membatalkannya dengan cara alasan yang lain. Nah, kadang-kadang tidak semua pimpinan menginginkan
penyakit pimpinan itu disebarluaskan kepada orang lain. Jadi kita sebagai sekretaris harus pintar-pintar memberikan alasan yang tepat. Nah, yang keempat, bila pimpinan sakit atau berhalangan dalam waktu yang lama, maka kita perlu mengadakan konsultasi dengan atasan pimpinan. Kita menanyakan kira-kira apa solusi yang tepat untuk pemecahan masalah ini. Silakan masuk. Misi Bu. Ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Apakah benar ini dari PT Tambers Group? Iya Bu, benar ini dari Tambers Group. Ada yang bisa saya bantu? Saya perwakilan dari PT Maju Bersama ingin memberikan surat kepada PT Tambers Group. Baik Ibu, sebentar ya, saya periksa dulu. Baiklah Ibu, di surat ini dikatakan bahwa pimpinan Anda akan mengadakan rapat dengan pimpinan perusahaan kami untuk membahas tentang kerjasama pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 jam 9.30, benar? Benar Ibu. Nah, baiklah Ibu, nanti saya akan menginformasikannya kepada pimpinan saya, dan untuk informasi selanjutnya saya akan mengabari sesegera mungkin kepada perusahaan Anda. Baiklah Bu, terima kasih. Saya tunggu informasi selanjutnya. Mungkin hanya ini kepentingan saya saat ini. Saya permisi. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Silakan. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Ibu, ini dari bagian Kepala Keuangan. Oh iya Pak Fitra, ada apa? Ada yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, pada periode sebelumnya laporan keuangan perusahaan mendapati ada sejumlah laporan yang belum diselesaikan. Apakah saya bisa mengajak Bapak rapat untuk menyelesaikan dan membahas tentang laporan keuangan yang sebelumnya belum direalisasikan? Boleh saya tahu Pak kapan akan diadakan rapatnya dan jam berapa? Pada hari Rabu jam 10.30 Bu. Oh baik Pak, nanti saya akan konfirmasi lebih lanjut. Saya akan menanyakan kepada pimpinan terlebih dahulu ya Pak. Baik Bu, ditunggu kabarnya Bu ya. Oh iya Pak, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Pagi Bu. Silakan masuk. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ini Pak, saya sudah buat list jadwal untuk Bapak 1 minggu ke depan. Silakan diperiksa Pak. Nah terus begini Pak, pada hari Rabu itu, tepatnya jam 10.30, ada 2 kegiatan yang harus Bapak ikutin. Yang pertama itu pernikahan anak rekan kerja Bapak, terus yang kedua rapat dengan bagian keuangan. Nah kira-kira menurut Bapak mana baiknya? Tapi kalau menurut saya pribadi, lebih baik Bapak mengikuti rapat dengan bagian keuangan, dikarenakan pada bagian keuangan ada sedikit masalah yang harus diselesaikan. Tapi sebenarnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih atas solusinya. Nah, untuk menghadiri undangan pernikahan tadi, ada baiknya nanti saya akan mewakilkan kepada bagian humas, dan nanti saya mintakan kepada Anda untuk bisa menghubungi bagian humas. Baik Pak, nanti saya akan mengkonfirmasinya kepada bagian kehumasan. Ada yang lain Pak yang bisa direvisi atas jadwal Bapak ini? Mungkin untuk saat itu ini saja, dan semua jadwal di sini memungkinkan untuk dapat dilaksanakan. Oh baiklah Pak, silakan ditandatangani Pak.
Ini Pak, satu peninggalan untuk Bapak sebagai panduan Bapak melaksanakan kegiatan Bapak. Kalau begitu saya permisi dahulu ya Pak. Selamat siang Pak.